Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Aprilia dari cabang persiapan Blitar akan menyampaikan materi terkait HMI sebagai trendsetter perkaderan pemuda Indonesia. Apa itu trendsetter? Apa itu perkaderan? Trendsetter adalah seseorang yang memulai lebih dulu daripada orang lain. Kemudian perkaderan adalah suatu upaya untuk mengembangkan SDM dalam berorganisasi. Perkaderan di sini adalah nyawa atau bahan bakar utama dari sebuah organisasi. Kemudian kita melihat bagaimana sih perkaderan HMI selama ini. Sebenarnya HMI itu memiliki pedoman yang di dalamnya terdapat kurikulum dan tata kelola dalam perkaderan. Kurikulum ini sangat berpengaruh pada berhasilnya perkaderan. Kemudian yang kedua, kelembagaan. Kelembagaan di sini dibagi menjadi dua, yaitu institusi dan juga struktur kepemimpinan. Institusi di sini berasal dari BPL, kemudian struktur kepemimpinan adalah komisariat, cabang, batko, dan pengurus besar. Kelembagaan ini apakah ada konflik atau tidak itu dapat mempengaruhi perkaderan. Apabila kelembagaan antara dua hal ini berhubungan baik, maka perkaderan itu juga akan menghasilkan hal yang baik. Kemudian umat, dukungan alumni dan keluarga besar HMI. Perkaderan HMI didukung oleh alumni dan juga keluarga besar HMI melalui inspirasi, yaitu gagasan dan ide-ide, kemudian fasilitas seperti tempat maupun pendanaan. Yang terakhir yaitu dinamika eksternal. Dinamika eksternal ini melalui perguruan tinggi. Kemudian bagaimana HMI itu sebagai trendsetter perkaderan pemuda di Indonesia. Yang pertama, HMI harus tahu apa yang dibutuhkan seseorang atau apa yang menjadi daya tarik HMI untuk milenial itu. Kemudian tantangan di Indonesia. Tantangan di Indonesia saat ini ada 3 sektor, yaitu kesehatan, pendidikan, serta tenaga kerja. Kemudian tantangan umat Islam, nilai-nilai Islam yang mulai luntur. Maka HMI di sini berperan untuk meningkatkan nilai-nilai keislaman seorang anggota maupun kader HMI. Dan yang terakhir yaitu karakteristik HMI. HMI memiliki karakteristik keislaman dan keindonesiaan, sehingga hal itu bisa menjadi trendsetter perkaderan di Indonesia. Kiat-kiat atau langkah-langkah bagaimana untuk mencapai HMI itu sebagai trendsetter. Yang pertama yaitu melihat output dari SDM itu. SDM yang dihasilkan itu harus memiliki kualitas yang tinggi dan memiliki pengetahuan yang tinggi juga. Bagaimana seorang kader itu unggul dalam ilmu pengetahuannya, tentu tidak bisa secara singkat, melainkan membutuhkan proses untuk mencapai hal itu. Hal itu bisa dicapai dengan mengupgrade ilmu yang sudah dimiliki serta menambah ilmu baru yang belum dimiliki. Kemudian manajemen organisasi yang efektif dan efisien. Untuk mencapai trendsetter tadi, HMI harus memiliki manajemen organisasi yang efektif dan efisien. Efektif berarti dapat mencapai tujuannya, kemudian efisien mencapai tujuan itu dengan tepat. Di sini manajemen organisasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu kader itu memiliki lifestyle yang bisa memviralkan HMI itu sendiri, agar semua orang tahu perkaderan HMI itu seperti apa, dan orang tahu apa yang akan kita dapatkan dan apa yang harus kita berikan untuk HMI. Kemudian yang selanjutnya yaitu
seorang kader HMI juga harus memiliki output selain SDM dan pengetahuan itu sendiri, yaitu melalui karya, sehingga dia bisa dikenal dan dilihat, wah ini adalah seorang kader HMI yang memiliki karya ini. Jadi HMI sendiri itu langsung saja bisa menjadi trendsetter dari perkaderan pemuda di Indonesia. Sekian pemaparan atau ulasan materi mengenai HMI sebagai trendsetter perkaderan pemuda Indonesia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Aprilia dari cabang persiapan Blitar. Saya akan menyampaikan materi terkait pendalaman mission 2 HMI. Di dalam HMI terdapat 5 kualitas insan cipta, diantaranya insan akademis, insan pencipta, insan pengabdi, insan yang bernafaskan Islam, dan insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu insan pencipta. Yang pertama yaitu insan akademis. Insan akademis adalah seseorang memiliki pengetahuan tinggi dan juga berpendidikan tinggi, sehingga kemudian yang kedua adalah insan pencipta. Seorang memiliki inovasi dan kreativitas sehingga bisa menciptakan sesuatu. Yang ketiga adalah insan pengabdi, mengimplementasikan keilmuan yang sudah didapatkan di universitas, kemudian untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Kemudian insan yang bernafaskan Islam, melakukan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu insan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mulai insan akademis, pencipta, pengabdi, dan bernafaskan Islam, maka hal itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.